Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi adik-adik ya, dari SMA kelas 11. Sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana menghitung rumus momen inersia yang baru ya untuk sistem benda tegar. Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem benda tegar itu adalah penggabungan beberapa benda tegar gitu ya. Nah, beberapa di sini kita hanya batasi pada dua saja ya. Karena tentunya kalau lebih dari dua tentu lebih rumit begitu. Yang akan kita bahas kali ini adalah satu benda tegar berupa batang ya dengan panjang L dan masanya M besar digabung dengan sebuah bola berongga yang masanya M dan jari-jarinya R ya. Di las misalnya pada bagian ujung batang ini. Kemudian diputar pada sumbu, pada poros ini, poros yang di atas nih, ini porosnya. Pada ujung batang porosnya ya. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, langsung saja supaya waktu yang kita miliki efektif, kita langsung pada contoh kasus yang akan disajikan. Nah, misalnya ada sebuah batang homogen yang masanya M dengan panjang L ya, M-nya M besar di sini. Panjangnya L dipasangi sebuah bola berongga pada ujungnya dengan massa M, masanya dibuat simbolnya M kecil untuk bola dengan jari-jari R. Nah, sistem tersebut kemudian diputarkan pada porosnya seperti gambar. Nah, jadi porosnya ini yang di ujung di sini porosnya. Ya. Tentukan besar ya inersia sistem ini dalam simbol untuk M kecil dan R kecil. Nah, di mana perbandingan L dengan R-nya, 1L itu adalah 4R dan 1M besar adalah 2M. Ya. Nah, itu persoalannya. Nah, adik-adik ya, soal ini termasuk kategori sulit sebetulnya. Tetapi kalau adik-adik bisa konsentrasi dan bisa menganalisis masalah, ini bisa menjadi soal yang mudah ya. Karena sebenarnya tidak menggunakan hal yang lain, tidak menggunakan teknik lain. Kita menggunakan teknik yang sudah dibahas sebelumnya ya, yaitu dengan teorema sumus sejajar. Hanya digabungkan saja. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Baik. Nah, maka inersia sistemnya tinggal dijumlahkan saja. Inersia benda ke-1 ditambah momen inersia benda kedua. Yaitu inersia batang ditambah momen inersia bola. Nah, di sini artinya kita hitung satu-satu saja. Ya. Kita hitung satu-satu. Kita hitung inersia batang dulu. Setelah selesai, baru kita hitung inersia bola. Setelah selesai keduanya, baru kita jumlahkan. Ya. Oke, mari kita mulai ini. Kita hitung dulu momen inersia untuk batang. Nah, batang ini ya, inersia pusat masanya kan sumbunya di tengah nih, di tengah-tengah batang, yaitu 1/12 ml kuadrat. Sekarang ya, sumbunya atau porosnya pindah ke ujung, ke sini. Berarti dari tengah pindah ke ujung itu setengah L. Kan? Nah, maka ini saya sebut ini D1-nya. Ya, D ini diambil nanti dari rumus teorema sumus sejajar. Jadi, perpindahan sumbunya untuk benda pertama ini sebesar setengah L untuk batang. Berarti kita masukkan ke teorema sumus sejajar. Ya, gitu. Kita masukkan. Jadi ini setengah L D-nya. Mari kita masukkan. Maka inersia untuk batang sama dengan inersia pusat masanya ditambah MD kuadrat. Ini saya pakai kode 11 maksudnya benda pertama. Nah, ingat D1-nya ini setengah L. Ya, kita masukkan. Maka IPM-nya 1/12 ml kuadrat ditambah M ya sesuai dengan teori sumus sejajar ditambah M kurung, jangan lupa ini jangan kelewat, kurung L/2 kuadrat. Berarti ini jadi L/4 ya. Nih, ingat ini adalah D-nya. D-nya itu adalah L/2. Nanti dikuadratkan. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Berarti ya 1/12 ditambah 1/4 kan akan menghasilkan 4/12 ya gitu 4/12. Nah 4/12 ini kita sederhanakan ini menjadi 1/3 ml kuadrat. Nah ingat pada bagian ini
di soal diminta ujungnya harus ditampilkan dalam bentuk M kecil dan R kecil. Berarti M besar ini segera kita konversikan dulu menjadi M kecil, yaitu 2M kecil. Ya, seperti yang ada di soal. Dan L-nya itu 4R. Jadi L-nya konversikan 4R. Jangan lupa kuadrat. Berarti ini menjadi 16 dikali 2 dibagi 3. Berarti 32 per 3 MR kuadrat. Nah, ini adalah inersia untuk batang. Ya. Nah, kalau kalian sudah sering pada materi sebelumnya itu menyelesaikan atau menghitung inersia batang yang sumbunya digeser ke ujung, itu sudah tahu langsung sepertiga. Boleh saja. Tapi kemudian konversikan simbolnya supaya sama. Ya. Oke. Lanjut ke yang kedua. Sekarang kita akan mencari rumusan momen inersia untuk bola. Ya. Nah, pertama-tama, lihat gambar ini. Kita lihat perpindahan sumbunya untuk bola. Berarti dari mana? Dari tengah-tengah bola ini pindah ke sini, ke ujung batang. Ke sini nih, pindah ke sini ya. Dari tengah-tengah bola pindah ke sini. Kita hitung dulu berapa perpindahannya, berapa jauh, ya kan? Nah, berarti di sini dari sini ke ujung bola berarti 1R. Ya kan? Nah, dari sini ya, dari ujung bola ke ujung batang berarti 1L. Ya, maka D-nya adalah R ditambah L. Nah, kita lihat ya, kita masukkan. Inersia untuk bola, IPM untuk bola, inersia pusat massa untuk bola ditambah MD kuadrat. Nah, gitu, M-nya ini untuk bola. Berarti bola berongga itu 2/3 MR kuadrat ditambah M. Nah, masukkan. Nah, ini masukkan nih. Ini adalah D-nya, perpindahan sumbunya. L tambah R. Nanti kita ganti. L itu adalah 4R, ditambah R berarti ini menjadi 5R. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, maka menjadi 2/3 MR kuadrat ditambah M. Jangan lupa tadi L tambah R adalah 5R. Dikuadratkan menjadi 25. Ya, 25 MR kuadrat. Maka sekarang kita jumlahkan. 2/3 ditambah 25. 2/3 ditambah 25. Kita samakan penyebutnya. Ya, penyebutnya berarti mengambil 3. Berarti 25 ini menjadi 75/3. Kan begitu. Nah, berarti tinggal jumlahkan. 2 ditambah 75/3. Berarti 77/3 MR kuadrat. Nah, sekarang kita sudah punya ya momen inersia benda ke-1 sudah punya, sudah dapat 3/2/3 MR kuadrat. Kemudian momen inersia benda kedua pun kita sudah dapat 77/3 MR kuadrat. Maka tahap terakhir kita kembali nih ke awal tadi, jumlahkan momen inersia kedua benda tadi. Maka ya I sistem adalah I1 tambah I2, yaitu I bola ditambah I batang. Sama dengan 32/3 ditambah 77/3 berarti menjadi 109/3 MR kuadrat. Nah, demikian adik-adik. Jadi, kalau kita tidak mengurai dulu, maka seolah-olah mencari momen inersia untuk sistem ini seperti soal yang sulit. Tetapi kalau kita hati-hati, kita urai dengan baik, pelan-pelan saja, maka ini sebenarnya mudah karena tidak menggunakan rumus-rumus yang lain. Nah, adapun hal yang harus kalian perhatikan adalah yang sering terjadi kesalahan ketika misalnya ulangan ya, misalnya itu biasanya adalah lupa mengkonversi M besar menjadi M kecil, itu lupa. Biasanya banyak siswa yang M besar itu langsung berubah jadi M kecil. Tidak dikonversikan ke harusnya M besar 2M kecil. Ini lupa dia. Langsung M besar jadi M kecil. Nah, ini akhirnya jadi salah ngitungnya. Kemudian L langsung jadi R. Akhirnya jadi salah. Salah bagian pertama, selanjutnya bakal salah. Ya. Baik adik-adik, demikian penjelasan untuk menentukan momen inersia sistem benda tegar. Jika kalian suka, jika kalian merasa mengerti dengan tayangan video ini, silahkan untuk di like dan subscribe. Terima kasih.